Pada suatu malam di sebuah kapal di Teluk Ade, negara Somalia, kru kapal di sana telah disandra selama 3 bulan oleh komplotan perompak yang mengancam akan membunuh semua kru. Karena perusahaan yang mempekerjakan mereka masih belum menyerahkan uang tebusan, bahkan tidak merespon sama sekali. Bos perompak pun menyiarkan ancaman dengan live streaming, dan tepat ketika mereka akan dibunuh, tiba-tiba tas penuh uang dilempar tepat di depannya, dan seluruh badan bos perompak juga telah dipenuhi laser tembakan. Dari atas kita diperlihatkan wajah-wajah yang sangat familiar. Mereka adalah tim tentara bayaran, yaitu Barney, Lee, Yin Yang, Gunner, Rod beserta Hale yang dijuluki dengan The Expendables. We are the men. They do not care about your money. Release the hostage. Alih-alih melepaskan sandranya, bos perompak tidak mau menerima uang 3 juta itu karena penembusannya sangat terlambat. Dan sekarang malah dia minta 5 juta dolar lor. Barney pun memaksa agar bos perompak menerimanya, tapi masih ditolak juga. Nggak pakai lama, Bang Gunner yang memang kurang waras pun langsung mengokang senjatanya dan menembak bos perompak menggunakan shotgun dengan sadis. Baku tembak pun tidak terhindarkan, dan dengan cerdiknya The Expendables memecahkan lampu, melemparkan bom asap, lalu memakai night vision untuk membunuh mereka. Setelah generator dinyalakan dan ruangan kembali terang, beberapa perompak yang masih hidup mengancam akan membunuh Sandra jika Barney and the gang tidak menyerahkan uangnya dan membiarkan mereka pergi. Bukannya takut, tapi Barney sang pemimpin yang ahli tembakan cepat dan Lee seorang ahli pisau malah taruhan banyak-banyakan membunuh. Dan yang terjadi, Bullets go faster. You should take the two on the right, not the fast anymore. I don't see any knives actually. Let it die. Come on, keep dreaming. semua perompak pun tewas dan para sandera berhasil dibebaskan. Tapi di lain sisi, Gunner yang memang agak gendeng dan memiliki jiwa psikopat menggantung salah satu perompak, padahal sudah mati. Barney pun memperingatkan karena meskipun mereka tentara bayaran, tapi tidak bekerja dengan cara menyiksa. Karena Gunner tidak menggubris sama sekali, Yin Yang pun turun tangan dan menyerangnya secara diam-diam agar cepat sadar. Untungnya Gunner bisa dihentikan oleh Barney dan Yin Yang pun terselamatkan. Mereka akhirnya pergi dari sana naik pesawat dan misi pembebasan sandera kapal pun berhasil. Let him go, Gunner. They don't kill like that. Malam itu Lee pergi ke toko tato sekaligus markas Expendables dan bertemu dengan rekannya bernama Tul yang sedang mentato Barney. Setelah ngobrol-ngobrol, Tul pun mendapatkan telepon dari seseorang bernama Mr. Crutch yang menawarkan sebuah pekerjaan. Dan keesokan harinya Barney pun menemui Crutch di gereja yang ternyata dia adalah Pak De Bruce Will. Tak lama kemudian datanglah om-om lain bernama Trance yang pastinya kalian juga kenal lur, yaitu Om Arnold. Suasana segar ya kan? Dulunya dia pernah satu tim dengan Barney dan sekarang diminta menjalankan misi dari Mr. Crutch. Crutch pun mulai menjelaskan misinya, yaitu membunuh seorang diktator bernama General Garza yang berkuasa di Pulau Pilena, Teluk Meksiko. Masyarakat di sana tertindas, sedangkan orang-orang yang bekerja di belakang Crutch ingin mendapatkan sumber daya yang berada di Pilena. Dan Crutch juga memiliki seorang informan yang bisa ditemui oleh Barney. Tapi sayangnya Trance menolak misi tersebut karena selain sangat berbahaya, dirinya juga sedang sibuk mempersiapkan diri jadi presiden. Waiting for one more guy. Who? You know him? Yeah, Barney Ross. Bigger trap. You ever hear of an island called Valena? No. There are resources on that island that might be with this fanatic Garza. So you want Anyway, so give this job to my to friend. be president? Mendengar detail misi yang beresiko tersebut, Barney pun meminta 5 juta dolar dan setengahnya dibayar duluan untuk DP. Baru sisanya ditransfer ke rekening luar negeri setelah misi selesai. Tanpa pikir panjang, Crutch pun langsung setuju. Tapi sebelum membahas misi ini lebih lanjut, Crutch memperingatkan Barney untuk benar-benar mengerjakan misi sampai selesai dan tidak kabur begitu saja. Recon this island first. I have a problem with your cockamamie scheme of yours. Setelah Barney mendapatkan Fata Vilena, dia pun OTW ke markas dan bertemu dengan Gunner yang dengan terpaksa tidak direkrut ke misi Vilena karena mentalnya nggak stabil dan bisa mengacaukan misi.
Mendengar itu, Gunnar pun pergi dari sana dan mengatakan kepada Barney untuk berhati-hati. Lalu Barney pun mulai menjelaskan detail misi pembunuhan Jenderal Garza ke para anggota Expendables. Dan sebelum menjalankannya, Barney memutuskan untuk menganalisa situasi di sana terlebih dahulu bersama Lee, sekalian menemui seorang informan dari Crutch. Be careful. They're going over the info on this guy at church. Now the target on this island is a guy named General. Anyway, me and Sementara itu di Pulau Vilena, 3 orang telah ditangkap karena diduga berkhianat dan akan dibunuh oleh Jenderal Garza. Akan tetapi ketika dia akan menembak, datanglah seorang mantan agen CIA yaitu James, yang juga bekerja sama dengan Garza secara rahasia. James langsung menembak satu pengkhianat tersebut dan memaksa Garza untuk membunuh sisa pengkhianat lainnya tanpa kompromi sedikit pun. Sesampainya di Vilena, Barney dan Lee menyamar menjadi petugas penyelamat hewan yang akan membawa gajah yang sakit, dan untungnya paspor mereka tidak dicurigai. Setelah itu mereka pergi ke kantin Gloria untuk menemui informan dari Crutch, dan di jalan sempat melihat para tentara Vilena bersama James yang sedang menindas para penduduk dengan sangat kasar. bounds. You! Open up! Control this pick. Got it. Setelah para tentara pergi, Barney dan Lee pun lanjut OTW ke kantin Gloria dan akhirnya bertemu dengan informan dari Crutch yang ternyata seorang mbak-mbak bernama Sandra. The contact? I'm Sandra. Follow me, please. Sandra pun membawa mereka berdua berkeliling Vilena sambil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahwa sebelumnya penduduk di sana hidup damai sampai akhirnya seorang mantan agen CIA yaitu James datang dan menanam modal sangat besar untuk mengeruk sumber daya alam atau hasil bumi di sana. Dibantu sang Jenderal Garza yang mengkudeta pemerintah dan membuat masyarakat semakin tertindas oleh rezimnya. Like this all the time? This place, You said they came with money. Who's that? some Americans. That's all I know. Setelah berkeliling Vilena, Sandra pun membawa Barney dan Lee ke arah dekat istana pemerintah. Lee pun berpisah dan mengecek area hutan, sedangkan Barney memantau di titik yang berbeda. Lalu Barney pun bertanya ke Sandra, "Kenapa wanita seperti kamu berani menjadi informan? Kan ini bisa mengancam nyawamu." Sandra pun menjawab, jika dia melakukan ini semua semata-mata karena ingin Vilena kembali damai. Lalu tiba-tiba datanglah satu truk tentara Vilena yang langsung menangkap Sandra. Dan salah satu komandan di sana mengatakan jika Sandra bisa ditembak meskipun dia adalah putri seorang jenderal. Loh, ternyata Mbak Sandra ini bukan orang sembarangan, Lur, melainkan anak dari Jenderal Garza. Di saat Barney tidak bisa melawan, untungnya Lee datang melempar pisaunya ke musuh dan Barney pun akhirnya mendapat kesempatan untuk menyerang balik. Luar biasa edan, sekelompok tentara dihabisi hanya oleh mereka berdua loh. Barney and the gang pun segera OTW ke pelabuhan untuk kabur naik pesawat. Sementara itu James yang mendapatkan laporan insiden tadi segera memburu mereka bertiga bersama pasukan Vilena. Mereka pun sampai duluan di pelabuhan dan membagi tugas. Lee menyiapkan pesawat bersama Sandra, tapi akhirnya dia memilih tetap tinggal di Vilena, sedangkan Barney akan membunuh tentara yang berjaga di pelabuhan. Tak lama kemudian pasukan Vilena pun datang dan untungnya Sandra bisa kembali ke mobilnya lalu pulang ke kota. Sementara itu Barney terus berlari menuju pesawat yang mulai lepas landas karena para tentara sudah menembaki dari jauh. Dan yang terjadi, No, I can't. Barney dan Lee pun akhirnya bisa kabur dari sana. Akan tetapi alih-alih langsung OTW ke markas, Barney memutar balik ke arah pelabuhan dari arah sebaliknya. Lee berpindah ke posisi penembak. Pesawat pun menukik tepat ke kumpulan pasukan yang masih berada di sana, lalu menembaki mereka semua. Setelah itu dengan brutalnya Barney juga mengaktifkan penyemprot bensin yang mengguyur sisa-sisa tentara. Dan Lee pun langsung menembak peluru suar ke tengah-tengah mereka. Mampus ya kan? But leave.
coming back? Yeah. Ryan down. Meskipun 41 tentara tewas di pelabuhan, ya namanya orang jahat umurnya selalu panjang lur. James dan beberapa kroconya masih berhasil selamat. Malam harinya setelah mendapat laporan CCTV, James mengetahui pelaku kerusuhan tadi adalah Barney dan Lee yang bisa-bisanya lolos saat pengecekan paspor. James juga menduga insiden ini telah dibantu oleh anak Garza yaitu Sandra. How did two obvious professionals somehow the company parasites got to him? My daughter fell at the price of doing business. Setelah rapat berakhir, tiba-tiba Gunner datang karena ternyata James mempekerjakannya sebagai salah satu ajudannya. Sesampainya di markas, Barney dan kawan-kawan pun memeriksa detail misi yang ternyata Kirk bekerja untuk CIA. Dan target sebenarnya bukanlah Jenderal Garza, melainkan orang di belakangnya, yaitu James Monroe, mantan agen CIA yang ditugaskan untuk membunuh Garza namun malah menanam modal untuk perusahaan narkoboy besar di sana. Juga mengeruk sumber daya alam Pilena yang tentunya juga menghasilkan cuan sangat banyak untuk Garza. Calls himself Church is really after the journal to keep the whole drug operation. I'm telling Church the deal's off. Setelah mengetahui fakta tersebut, Barney dan teman-temannya pun sepakat untuk membatalkan misi lur. Meskipun mereka adalah orang-orang profesional yang bisa menangani pekerjaan ekstrim, tapi musuhnya kali ini adalah mantan CIA. Yang bisa jadi orang-orang CIA sendiri akan menyerang Expendables setelah menyelesaikan misi. Saat waktu Lee menemui pacarnya bernama Lacey yang lebih memilih pria lain bernama Powell karena sering ditinggal oleh Lee. Apalagi Lacey juga tidak tahu pekerjaan Lee sebenarnya. Ketika melihat wajah Lacey yang lebam-lebam dan mengetahui Powell yang sering bersikap kasar, wah nggak pakai lama Lee pun langsung mendatanginya di lapangan basket. Lee pun memperingatkan sikap Powell, tapi karena dia malah memaki-maki Lacey dan teman-temannya juga ikut-ikutan membela. Pertarungan antara satu pembunuh bayaran dan 6 bapak-bapak komplek pun terjadi. Yang jelas mereka semua dibuat babak belur tentunya. We got your back. If he comes over, shouldn't have bruised her face. Really? What do you want? Now you know what I do for a living. Sementara itu di Vilena, pencarian Sandra pun dimulai. Orang-orang ditangkap dan diinterogasi, bahkan beberapa dari mereka juga dibunuh begitu saja. Tak lama kemudian pasukan pun akhirnya menemukan Sandra dan langsung dibawa ke istana. Ayahnya Garza menyalahkan Sandra karena harusnya dia segera kabur. Karena bagaimanapun sebagai orang tua, Garza tetap ingin anaknya selamat ya kan. Sandra pun hanya bisa berteriak histeris jika dia lebih baik mati dibunuh seperti warga Vilena lain yang mati ditembak begitu saja. Sandra pun akhirnya disekap dan terus disiksa agar menjelaskan apa saja yang dibicarakan ke Barney dan juga Lee. Why were the Americans? What did the Americans tell you? Karena masih kepikiran dengan keselamatan Sandra meskipun misi dibatalkan sepihak, Barney berencana menyelamatkannya dengan kembali ke Vilena sendirian. Jelas dong rekan-rekannya berusaha menghentikannya karena itu sama saja dengan misi bunuh diri. Tapi Barney bersikukuh ingin berangkat ke sana dan akhirnya Yin Yang pun memaksa untuk menemaninya. Lalu saat OTW ke bandara, tiba-tiba mobil mereka diserbu peluru dari mobil-mobil sekelilingnya, yang ternyata salah satu di antaranya adalah Gunner. Untungnya mereka sempat tiarap dan berusaha kabur sedangkan Lee pindah ke bak mobil belakang untuk menembaki musuh. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dengan sangat-sangat epik lur, yang hanya menyisakan mobil Barney dan Gunner saja. Untuk menyelesaikan kekacauan itu, Barney pun masuk ke sebuah pabrik dan Yin Yang lompat duluan dari mobil. Lalu yang terjadi,
Gunner yang sangat barbar segera keluar dari mobil dan Yin Yang pun langsung menyerangnya. Duel antara ahli kungfu dengan manusia brutal berbadan besar pun dimulai. Pada awalnya Yin Yang agak kewalahan, tapi dengan cerdiknya dia membawa Gunner ke tempat sempit yang menyusahkannya dan berhasil unggul. Namun sayang Gunner berhasil membalikkan keadaan dan akan menancapkan Yin Yang ke tongkat besi. Untungnya Barney yang sudah sadar langsung mengarahkan pistolnya ke Gunner dan menembaknya. My turn! Alih-alih membunuh Gunner, Barney hanya menembak beberapa inci di samping jantungnya. Barney pun bertanya siapakah yang memerintahkan Gunner dan Gunner akhirnya mengatakan jika dia dibayar oleh James juga memberikan peta detail Pulau Pilena. Sesampainya di bandara, ternyata semua rekan-rekan Barney telah berada di pesawat. Mulai dari Lee, Hill, dan juga Ruth yang akan tetap membantu Barney menyelesaikan misi atas nama pertemanan. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan, mereka semua pun akhirnya OTW ke Vilena dengan berbekal peta detail dari Gunner. Di Vilena, wajah tentara telah dicat hitam untuk menunjukkan kekuatan militer Garza. Garza pun mengancam akan membunuh James jika dia tidak membebaskan Sandra, karena baginya seorang laki-laki sejati tidak akan menyiksa seorang wanita, apalagi Sandra adalah putri kandungnya. Sementara itu Barney dan kawan-kawan telah tiba di sekitar istana. Mereka menyusup menempelkan bom di seluruh bagian gedung dan akan meledakkan tempat itu dalam waktu 20 menit. Sandra yang masih disekap pun didatangi dua tentara yang akan memperkausnya, dan untungnya Barney tiba tepat waktu. Dia langsung membunuh dua tentara tersebut dengan sangat-sangat sadis, lalu menyelamatkan Sandra. Namun sayangnya ketika kabur dari sana, Barney tertangkap dan disiksa oleh ajudan James, yaitu Python. Sedangkan Sandra langsung dibawa menemui ayahnya. Look at me, you piece of trash! Are you a real tough? His fight is mine! Get her out of here! Where's the Barney? What's the call? Barney pun terus disiksa dan dicekik oleh Phaeton beserta anak buahnya. Dia dipaksa memberitahu berapa timnya yang datang, tapi Barney tetap tutup mulut. Lalu anggota Expendables lainnya pun datang secara tiba-tiba dan langsung menyelamatkan Barney. Barney pun akhirnya duel 1 lawan 1 dengan Python, sedangkan Lee, Yin Yang, dan juga Ruth berkolaborasi melawan Kroco dan ajudan James lainnya yang sangat kuat. Do you understand me? Do you... Python yang badannya jauh lebih besar membuat Barney kewalahan. Sementara Lee, Yang, dan juga Ruth terjebak tentara Vilena yang terus berdatangan sampai akhirnya come on, get my rifle, let's go! Remember this shit at Christmas! Python pun kabur dari sana, sedangkan Barney and the gang segera pergi keluar untuk meledakkan istana itu. Akan tetapi ratusan tentara Vilena sudah berjaga di luar dan telah mengetahui keberadaan The Expendables. Sementara itu di ruangannya, Garza memberi 1 tas penuh uang untuk James dan menyuruhnya segera pergi dari negaranya. Karena menurut Garza segala kekacauan yang terjadi di sana adalah karena kehadiran James. Lalu Garza pun berorasi di hadapan seluruh pasukannya bahwa orang-orang Amerika harus diusir karena akan menghancurkan negara Vilena. Tapi tiba-tiba James langsung menembak mati Garza dan juga tentara-tentara di ruangannya, lalu pergi membawa Sandra. You can't succeed without me. I am the... Take your money. Los invasores americanos. What's he saying? Said we're dead with
The Expendables yang dianggap satu kubu dengan James pun langsung diserbu ratusan peluru oleh pasukan Vilena, yang untungnya mereka semua masih bisa bersembunyi di balik tembok. Sementara itu Barney yang memegang detonator bom tidak bisa memencetnya karena Sandra masih berada di istana. Sampai akhirnya ia melihat Sandra yang telah dibawa pergi oleh James, dan Barney pun langsung memencet tombol detonator bom, dan sontak seluruh istana pun hancur dalam sekejap. Istana pun akhirnya runtuh tak bersisa. James beserta Sandra juga ajudannya Python berhasil selamat dari ledakan dan OTW ke helikopter untuk kabur. Di lain sisi, asap reruntuhan bangunan membuat Barney dan kawan-kawan bisa menyelinap dan membunuh satu persatu pasukan Vilena. Hampir seluruh camp tentara telah dihancurkan oleh The Expendables. Setelah itu, di tengah kobaran api, Ruth berhadapan 1 lawan 1 dengan Python, dan pergulatan antara dua pemain WEEE pun terjadi. Sementara rekan-rekannya masih memburu sisa-sisa pasukan Vilena, Barney mengejar James yang masih membawa Sandra menuju helikopter. Untuk mencegah mereka kabur, Barney pun menghancurkan helikopter dengan cara meledakkannya dari bom yang dilemparkan oleh Hal. Melihat helikopternya yang hancur, James pun mencari jalan keluar yang lain, namun dia langsung dihentikan oleh Barney yang sudah menodongkan senjatanya dari jauh. Begitu pula dengan James yang mengancam akan membunuh Sandra jika Barney masih tidak menyerah. Karena situasi sangat sulit, Barney pun menjatuhkan semua senjatanya, dan tanpa basa-basi James langsung menembak bahu kirinya. James akhirnya mengaku dialah yang mengawali segala kekacauan di negara itu. Dan dia juga seorang tentara bayaran seperti Barney yang sama-sama dibayar untuk membunuh orang. Namun bedanya James sudah dikeluarkan dari CIA dan rela memperbudak negara Vilena dengan memberikan modal juga mengeruk keuntungan dari sumber daya alam dan pabrik narkoboynya. Dengan lantangnya Barney mengatakan jika misinya di sini bukan untuk membunuh James, melainkan untuk menyelamatkan Sandra. Sampai akhirnya Come up, you dipshit. I came for her. Call it a tie. James pun akhirnya tewas dan misi Expendables berhasil terselesaikan. Keesokan harinya, Barney and Friends harus berpisah dengan Sandra, dan Barney akan memberikan gaji di misinya kali ini kepada Sandra untuk memperbaiki Vilena. Dengan ini, The Expendables yang dipimpin oleh Barney Rose telah berhasil menggulingkan pemerintah diktator, membunuh agen CIA yang berkhianat, juga sukses membebaskan negara Vilena. Setelah misi tersebut, seperti biasa, bapak-bapak The Expendables nongki-nongki main gapleh di markas. Terlihat gunner yang sudah pulih dan kembali bergabung dengan mereka, bahkan dengan entengnya untuk ikut terapi ke psikolog, agar bisa ikut misi tanpa menimbulkan masalah. Film pun ditutup dengan semua anggota Expendables yang ngobrol ngalor ngidul sambil melihat Tool dan juga Lee yang sedang beradu lempar pisang.